Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya semua, Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik Pak. Pak juga. Sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat Dan bahagia. ya, bahagia. Jangan lupa itu Bu Salma. Iya. Bahagia Bu. Nggak, kalau nggak bahagia itu ngelola jurnal menderita Bu. Nah itu dia Pak. Itu ngelola jurnal harus bahagia karena harus menikmati proses ini. Kalau nggak Dan menikmati, ikhlas Pak. Dan ikhlas. ya ikhlas. Karena Scopus pun nggak jamin. Tetap harus berikhlas ria Nah iya. dan tetap bahagia. Oke, Amin. marilah Bapak Ibu semua mengawali pertemuan ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai bedah jurnal ya. Seperti kita janjikan kemarin, mulai dari yang senior dulu. Yang senior dulu itu Mas Arifuddin. Wah, ini. Siapa Arifuddin? Oke. Arifuddin kelihatannya udah ready kelihatannya. Arifuddin. Gimana Pak? Siap ya? Oke. Tadi Pak. Oke, siap. Ininya apa? Halo Pak. Halo. Gimana Pak? Oke, siap. Kita mulai jurnalnya Ya. jenengan dulu. Ini kan jurnalnya udah top sekali. Mungkin nggak perlu banyak komen. Jadi kita mulai dengan ya. Oke. Siap. Itu Mas Arifin. Jadi kita mulai dari jurnal pertama. Al-Tida ini jurnalnya udah bagus sekali ya. Udah bagus. Bahasa Inggrisnya Terima juga. kasih Pak Wahid. Jadi kemarin kita sudah evaluasi ya. Laman jurnal perlu Pak, dibuat simpel aja Pak depannya itu. Tidak usah diulang-ulang banyak. Ini banyak pengulangan di sini mungkin kata-katanya yang penting apa deskripsi, Pak ya deskripsinya itu buat simpel aja. Jurnal ini open review peer review, terus yang menerbitkan siapa, terus DOI-nya, yang penting kontennya itu ya. Seperti itu ya. Dan ini udah bagus. Dan ini juga ini kata-katanya Inggrisnya perlu diperbaiki ya Pak. Issue 1, issue 2 in June and October. Issue 1 in June ya. Issue 2 in October kan gitu. Ini perlu diperbaiki orang-orang bahasa yang Oke. Jadi ini scope of fokus juga diulang-ulang ya. Jadi cukup saja Pak, nanti detailnya di scope on focus, nanti mungkin diarahkan ke sana saja. Oke, ini udah bagus, ada diarahkan ke sana. Oke, ini kemarin udah penilaiannya udah bagus, dibuat singkat dan simple. Wah, udah. Terus profil jurnal sudah bagus, header jurnal diperbaiki khususnya untuk link jurnal tidak perlu. Jadi kemarin kita sudah clear. Ini Pak, ini dibuang aja Pak, available at ini, biar tampak cantik, nah, tampak dilihat enak itu kan kelihatan terlalu kurang enak dipandang. Jadi, dihilangkan saja, yang itu tidak jurnal pendidikan guru MI. Oke, itu menurut kita Pak, itu boleh. Link Oke. Usia lebih 2 tahun ya. Kita ada kita lihat arsipnya udah mulai
agak lamban, mohon maaf Pak. Anunya. Oke. Jadi kemarin kita sudah lihat ini ya, EISSN-nya Volume 2016 ya. Betul. Suara saya kecil. Betul. Iya. Oke. Dengar Pak, EISSN-nya dengar Pak. sudah ya. Oke. Sudah. Cukup unik, tidak ada nama yang menyamainya. Kemarin sempat kita cek di di Scopus ya. Tidak ada nama yang menyamai ya. Tidak. Kita lihat kemarin sempat di citasinya ada 10 dokumen. Ini berapa? Ada 10 dokumen yang mencitasi jurnal jenengan, Pak. Ada 10 jurnal. 10, Pak, ya. 10. Kita lihat. Yes. Ya, Berarti yang 5 belum masuk, Pak, ya? Oh, yang 5 ada 15, Pak. Warifdin. Iya, mungkin belum ditarik ke database. Belum ditarik di database Scopus. Oh, tapi sempat ini ada tambahan ya? Iya. Ya, ini data yang mungkin masih di jurnal yang bersangkutan, Pak, ya. Ini kita lihat ini di scan dari datanya ada 10 dokumen yang di sini. Ya, Pak. Oke. Terus pernyataan review sudah ada ya. Pernyataan review jurnal. Ini kita lihat apanya. 2014, 15, 16. Ini mulainya memang dari 2014. Pak Rifdin. Ya. Ya, Pak. Mulainya memang 2014 ya. Ya, Pak. Saya Oke, siap. Oke. Setelah itu pernyataan review jurnal sudah ada. Setelah itu masuk ke list of review. Memang harus kita. Jadi hasil deteksi kita ada 3 review luar negeri. Jadi mungkin perlu ditingkatkan, Pak. Ada dari Chile ya, Malaysia, Australia. Ini yang lain lokal ya. Ini perlu tambah benua ya. Oke, kita cek. Punten Pak Wahid, kalau sebagian saya masukkan di advisory editorial itu masukannya dipisah atau digabung ya, Pak? Ya, untuk biasanya kalau di Arjuna itu biasanya mereka minta dipisah ya. Kita lihat editorial kan biasanya kalau international advisory board itu biasanya orang-orang yang internasional yang yang kita minta juga sebagai reviewer ya. Tapi kalau di Scopus nanti biasanya mereka melihatnya di editorial board-nya. Editorial board-nya itu kalau kita lihat di agak lambat internet saya, aksesnya emang susah, Pak Arifudin. Iya, Pak, memang di kita untuk terutama akses pagi ini agak Pak, servernya Pak, kita udah beberapa kali komunikasi dengan pusat pangkalan data, tapi mungkin belum secara signifikan perubahannya, Pak. Siap. Ini internasionalnya Malaysia, Jepang, Malaysia, South Africa ya. Turki ini tinggal nambah benua Amerika ya. Australia belum ada, Pak ya, Pak Arifudin? Belum yang sini belum, Pak. Oke. Kalau bisa yang Pak Arifudin yang sudah punya ID Scopus, linknya jangan di Google Scholar, dikasih link ke Scopus karena ini lebih menarik ya. Karena jenengan kan arahnya ke Scopus, yang nilai orang-orang Scopus, berarti ya, nanti perlu dibuat link ke Scopus ID-nya.
Di ini Oh, ketika betul, Pak. diklik nanti langsung arahnya ke sana. Atau orchid ya. Kalau di WOS itu biasanya pablon ya, pakai pablon itu. Oke. Juga ini nanti melihat Pak. Biasanya Scopus itu kritikan yang kita terima, yang jurnal kita yang kemarin ada yang ditolak itu memang expertnya, diversity sama keahlian editorialnya. Di editorialnya harus di bidangnya. Lanjut ke terbit tepat waktu ya, sudah terbit, kita nggak bisa ngakses ya. On time. Ya, on time terus Pak ya. Insya Allah Pak, Insya Allah terbit tepat waktu. Oke, pernyataan jadwal terbitan sudah ada. Nah, itu tadi bahasa Inggrisnya perlu ditata, diperhalus ya. Ditata, diperhalus. Inggrisnya betul, perlu Pak. di-proof-kan itu. Oke, terus Siap Pak, makasih. Sudah ada di kita lihat di terbit pernyataan jadwal terbitan itu. Sudah ada dalam bank ini, tapi perlu diperhalus ya. Terus pernyataan kode etik publikasi. Nah, sudah ada, saya lihat ada, sudah memakai standar SCOPE ya. Oke, ISSN sudah kita cek, valid semua, dan di International Center juga ada, sudah kita cek ada. Oke, ya, diversitas editor ya, ini cukup bagus ya, tapi perlu ditambah ya, editor dari benua Australia maupun Amerika ya. Oke. Dan itu real semua Pak ya, yang di situ, Pak Rifkin? Iya, sudah. Ya Pak, kita sudah korespondensi Pak dengan beliau-beliau, sehingga apa yang saya cantumkan di list itu sudah kita korespondensi. Namun baru 2 yang terlibat untuk mereview Pak, Mas. Artinya kita menyesuaikan skop artikel yang ada dan sesuaikan dengan kepakaran beliau gitu lah. Ke depan 2 edisi berikutnya kita semua dari 10 kurang lebih itu kita targetkan semua terlibat Pak, sehingga ketika ditanya oleh CSBA itu ya memang terlibat gitu. Siap. Oke, terus selanjutnya diversitas penulis ya, ini perlu itu ya. Ya, penulisnya masih kemarin kita Betul, cek Pak. masih lokal, nah, itu perlu di mana meng-hire. Betul. Ya. Penulisnya perlu Ya, ekstra, nanti saya untuk kutipan di Scopus ada 10. Nah, ini diversitas keahlian editor. Jadi yang gini Pak, standar di Scopus itu tidak mensyaratkan berapa sih jumlah editor, tetapi yang normal itu biasanya sekitar 10 sampai 20 Pak. Di total ini kalau jenengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah lebih. Jadi biasanya standar editorial itu sekitar 10 sampai 20 orang yang dilibatkan begitu. Tapi juga nggak jadi jadi semacam kewajiban, tetapi memang biasa yang dipakai itu sekitar 10 sampai 20 jumlah editor, total editor ya. Oke, tinggal diversitasnya aja Pak ini. Yang editorial board-nya perlu ditambahkan dari luar. Kontak editorialnya sudah ada, kita lihat. Biasanya di kontak sama kontak. Oke. Kalau bisa dikasih langsung Pak, mailing address-nya itu nanti pengelolanya siapa. Jadi nanti disesuaikan pengelola siapa. Nanti ada mailing address sama
email address mau dikasih ya. Lalu di Nah, ini malah SMA 7. Apa namanya? Pak, geser kayaknya Pak. Kelihatannya geser ini. Geser sendiri ya. Oke ya. Iya, Nanti yang penting iya. Awal disesuaikan. saya Jadi ya, perbaiki. nanti Betul. di sini di mailing address itu langsung tulisi, Pak. Contohnya ada Iya, pengelola jurnal itu namanya jalan ini nomor ini. Gitu. iya. Atau langsung sebut jurnalnya ada. Oh. Jadi mailing addressnya, alamatnya perlu dikasih. Oke. Terus Baik, Pak. DOI-nya kemarin sudah kita cek aktif semua. Pernyataan nanti plagiasi sudah ada kita cek. Author guideline dalam bahasa Inggris ya. Kita kemarin sudah cek author guideline-nya ya. Sudah bagus itu. Nah, sudah ada semua tahapan-tahapannya sudah ada. Oke. Terus konsistensi artikel IMM scope dalam bahasa Inggris ya. Kemarin sudah kita lihat oke, sudah. Mungkin tapi gini. Kemarin kita lihat kita kan perlu unik ya untuk Scopus itu kan butuh sesuatu yang belum banyak di title yang masuk di dalamnya. Contohnya ini kan Al-Iqtidah ini Betul, Pak. bilang ada kata-kata Islamnya di sana. Itu lebih menarik ya. Saya kira menjadi unik. Kalau tulisan-tulisan tentang nah ini perlu di Islamic elementary school, Islamic elementary education, umpamanya gitu Pak. Kasih Islamic kan lebih iya. Kata Islamic. Ya, ini kan nah, itu mungkin lebih menarik topik-topiknya. Oke, lanjut ke. Kalau tidak salah itu gimana Mas? Ya, kalau tidak salah itu di Scopus itu untuk jurnal pendidikan dasar baru 1 Pak dari Turki Pak. International Electronic Journal itu. Itu nanti bisa masuk ke situ. Kalau mungkin kalau ada Islamiknya bisa. Kalau kita lihat ya di SCR ya kemarin saya lihat itu jurnal yang religious study itu tidak melulu agama. Ada psikologi, ada masuk ke sana, bisa masuk. Momennya ini bisa masuk ke religious study, bisa masuk. Nanti ada education, Islamic education kan masuk religious study, itu bisa. Di banyak pintu ke sana ketika kita lebih ada memasukkan kata Islamnya mungkin. Ini karena menambah Islamiknya. Kita menambah lebih kaya ya jurnal itu. Mungkin bisa itu. Oke. IMScope konsisten di artikel dengan IMScope. Saya belum ngecek satu-satu, tetapi memang saya lihat terkait dengan elementary school ya. Ya saya terkait dengan saya tidak kurang paham dengan education ini, tapi rata-rata kemarin related. Saya lihat masih related dengan scope-nya ya. Oke. Layout konsisten ya, saya lihat konsisten, cuma Pak Arifin itu kalau kita lihat ini mungkin ini saran, tapi ini karena udah menjadi standarnya. Itu ada lambangnya ya di pojok ini. Logo kampus Pak. Logo kampus. Saya kira nggak perlu ya. Tapi ini memang sudah terlanjur ya. Mungkin kalau mau nggak usah logo kampus, tapi mungkin logo jurnal aja. Tapi tidak punya jurnal logo sendiri. Jadi nggak lembaga. Ini kan Maste nggak biasa kita lihat. Saya belum pernah lihat itu jurnal di Scopus itu yang pakai logo lembaga. Saya kira nggak ada. Tapi biasanya ada logo jurnal. Gimana Pak? Kalau yang ini Pak,
kalau di Elsevier itu Oh, Elsevier ya. samping logo Elsevier Ya, satu Elsevier. logo jurnal. Ya ada Nah, itu Elsevier memang. gimana, Pak? Ada apa? Kadang ada logo lembaga kalau di Logo Elsevier. perusahaan. Sama Ya, di perusahaan. Emerald juga ada, cuma Sama di pojok sekali dong. jurnalnya. Nah, itu. Cuma kalau ini kampus, Iya. saya kira Pak, terlalu apa ya? Karena orang Jawa yang gedibel terlalu apa ya? Tapi monggo, tapi kan selera itu, Iya, selera. terlalu rame, Pak. Ya, terlalu ramai. Betul, Jadi, betul. ada Siap. logo kampus. Tapi ini nggak apa-apa, udah lanjut. Oke. Abstraknya juga Logonya lumayan. mau ganti, Pak, sebentar lagi, Pak. Jadi, oke, siap. Nanti di anu aja di ya. Yang penting konsisten aja, konsisten. Nanti kalau mau mengganti itu ya 2021 lah. Nanti apa nomor 1 itu. Ya. Nah, saya kira buat simpel aja, ikut gaya yang ada di anu Pak, di Scopus gitu. Layout konsisten, tabel, gambar ya. Cuma gini Pak, yang kemarin saya lihat cek artikel itu panjang pendeknya abstrak itu beda-beda. Kadang ada yang panjang itu sehingga separuh kepotong ke halaman berikutnya. Itu dihindari kalau bisa Pak Agustin. Jadi kan bacanya nggak enak abstrak kepotong itu. Jadi mamanya abstraknya yang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya Inggris satu nanti ya ini bagus. Nah, tapi kemarin saya cek beberapa artikelnya itu kepotong baru segini itu kepotong. Kalau bisa apa? Betul, Pak. Nah, jadi orang baca abstrak itu enak ini ya, itu. Biar jadi dibuat standar abstrak itu namanya 150 sampai 200. Itu standar. Kalau kurang dari itu suruh nambahi, kalau lebih dari itu suruh motong. Jadi ada 4 hal yang perlu dinyatakan di abstrak itu. Kayak ini udah benar, the aim of the study aim ya, Pak. Ini tujuan dari penelitian, ya, tujuan penelitian. Setelah itu metode penelitian, hasil sama implikasi. Udah 4 itu aja. Di findingnya apa, implikasinya apa, udah selesai. Jadi tujuannya apa, terus ini udah bagus ini kalau ini. Ini terus data analisisnya ya. Setelah itu findingnya, setelah itu implikasi. Udah ini seperti itu. Jadi nanti bikin standar itu, ketika penulis nulisnya terlalu panjang, suruh motong. Pokoknya maksimal kita 200, biar apa? Biar enak dibaca. Oke, lanjut. Kualitas bahasa artikel website. Ya. Kualitas bahasanya memang, ada proofreading-nya Pak, Arifuddin? Ada Pak, ada. Tapi ya memang dosen bahasa Inggris, Pak. Ya, kelihatannya saya melihat itu sudah lumayan bagus. Di memang rata-rata teman kita kan Google Translate ya. Dan standar subjek predikatnya enggak biasanya. Jadi kata-katanya itu kelihatan banget enggak ngeh itu. Enggak ngeh. Gitu. Kalau ada yang proof itu enak, lebih bagus karena biar orang luar negeri paham tentang itu. Oke, terus apalagi kualitas bahasa, konsistensi struktur artikel. Saya lihat konsisten ya, saya lihat konsisten mulai dari introduction ya, method, result and discussion. Saya lihat konsisten, sama semua. English abstrak oke, nama penulis tulis Latin oke. Bibliografi Latin oke. Nah, ini tinggal menyiapkan 10 artikel terbaru ya. Ini mungkin dari saya, mungkin Pak Takim, monggo Pak Takim. Oke, terima kasih. Dengar ya? Ini laptop jelas. Laptopnya bermasalah, ini saya pakai HP. Ini kasihan pengelola jurnal nih, laptop aja nggak kuat beli. Nanti belikan ya. Kebanyakan beban ini. Mutung. Oke. Nah, kalau saya di ini Pak, jadi memang tadi benar. Saya melihat layout artikelnya agak
gimana ya, kayak kop surat ini ya. Oh, ya Pak. Ya. Terima kasih. Nanti bisa di ya. Pakai Word ya kelihatannya ya. Ya Pak. Pakai Microsoft Word masih ya. Gimana? Ya, Word Pak. Kalau bisa jangan Pak, jangan pakai Word. Memang kalau Word itu kadang ada itu loh, ada space itu yang sebenarnya tidak perlu. Jadi kelihatan sekali, berarti kurang enak dibaca. Kalau bisa pakai layout yang jangan pakai Word. Ini ya Maker Pak, apa namanya? Ya. Pakai Tim InDesign. Ya. Apa Pak? Biasanya sih kalau kita InDesign. Apa itu ya? Oh, ya. Nanti akan kelihatan bedanya kalau kita menggunakan Microsoft Word dengan yang pakai program itu, karena itu sudah khusus untuk publisher ya. Publisher, sehingga nanti bisa dikondisikan, bisa diatur, dan itu lebih mudah sebetulnya. Kalau misalnya ada gambar, ada tabel, itu lebih bisa dikondisikan. Oke, kemudian ya ini ya kendala kita, misalnya kalau di Islamic ya, education, pendidikan Islam, memang nanti artikelnya yang Islam, apa ya, keunikan Islam itu mulai hilang, karena pasti kita akan diserbu oleh penulis-penulis yang umum ya. Jadi saya masih melihat ini ya juga, ini mungkin di Scopus juga masalah, hanya saja memang kalau kita mau bidik keunikan Islamik kita, mungkin harus masih dipertahankan beberapa artikel yang mengakomodir tulisan-tulisan yang berkenaan dengan apa ya, konsep Islam. Karena biasanya itu ngonteknya dengan sekup jurnalnya itu di MI, misalnya pembelajaran apa tadi ya, STEM di MI-nya, tapi konsep Islamnya itu mungkin mulai sulit kita dapatkan ya. Dan itu memang persoalan memang, karena kalau Islamic Studies itu apalagi di pendidikan itu nanti memang biasanya untuk mengislamkan itu di lokusnya, di tempat penelitiannya, di MA, di MI ya, itu sudah dianggap Islam katanya, sudah mu'alaf ya. Sementara konsep Islaminya itu kadang-kadang masih kurang ya. Oke, kemudian tadi kemarin saya sudah sama Pak Wahibur beda ya, jadi yang saya sampaikan mungkin hampir sama, karena itu hasil diskusi kita berdua dengan Pak Wahibur. Kemudian abstraknya juga saya lihat sudah sesuai dengan struktur. Yang penting karena beberapa misalnya kalau Scopus tidak full aksesnya itu kan nanti hanya ada abstraknya. Hingga abstrak itu diupayakan standar. Ya tadi yang minimal ada temuannya itu apa, dan novelty atau implikasi dari temuan itu seperti apa. Sehingga orang mau mengutip itu terasa sudah bisa melihat gambarannya dari abstrak yang disediakan. Oke, itu dulu Pak Wahibur. Saya nggak bisa akses lihat gambar-gambar ini. Bentar, silakan. Sorry, Pak Arifudin ada komen atau tanggapan? Silakan. Ada pertanyaan? Baik. Terima kasih Pak Wahib dan Pak Mustaqim atas masukannya. Terkait dengan sirahan ya, sirahan. Tadi kop surat. Terkait sirahan jurnal, artikel, insya Allah untuk volume 8 Pak ya, 2021 lah kita perbaiki, menyesuaikan standar Scopus gitu ya. Kemudian terkait dengan autor, memang ini menjadi PR besar Pak bagi Alif3 untuk mencari autor dari luar negeri, karena memang kemarin kita sudah ratusan email kita kirim namun belum direspon positif oleh para autor dari luar negeri. Kemudian terkait dengan tata bahasa, memang kalau untuk tata bahasa di website memang belum di-proofread Pak. Jadi tata bahasa di website Alif3 itu masih kemampuan saya gitu, tapi kalau di artikel, di kontennya
kita sudah menggunakan expert translator, meskipun memang ya mungkin standar expert translatornya belum yang kayak native itu Pak ya, kayak native, tetapi untuk konten artikelnya sudah menggunakan expert translator dari ya dosen-dosen bahasa Inggris baik di dalam maupun di luar kampus kita gitu yang kita bisa kerjasamakan. Kemudian terkait dengan abstrak, terima kasih atas masukannya. Memang ada beberapa abstrak yang kepotong Pak, sehingga kadang di abstrak kalau penulisnya misalkan 3 gitu, itu yang cukup abstrak bahasa Inggrisnya saja. Abstrak bahasa Inggrisnya ada di halaman kedua. Berikutnya. Ya. Tapi kalau autornya kadang 1 Pak, lah ini kan space-nya masih kosong itu di bawah. Kadang ini kok layout-nya jadi jelek gitu, sehingga saya paksakan ditarik ke atas sehingga terpotong. Ya, mungkin terima kasih masukannya. Mungkin untuk selanjutnya tidak ada yang terpotong Pak ya, sehingga meskipun space-nya agak longgar nggak masalah, kalau nggak muat ya digeser ke halaman berikutnya ya. Kemudian terkait dengan layout Pak, memang selama ini kita masih menggunakan Word Pak. Biasanya kalau di Gijis pakai apa tadi Pak? Mohon di ini biar nanti. InDesign Pak. Ya, kalau dulu itu apa itu PackMaker itu ya dulu ya. Ya, PackMaker itu ya. InDesign yang standar Pak ya. Ya, tapi memang butuh apa ya? Butuh komputer PC yang agak besar karena agak berat ya. Ya, inilah salah satu kendala dari kita. Tapi insya Allah ke depan kita mencoba untuk mengikuti ya aplikasi layout yang standar lah yang digunakan oleh para publisher yang besar itu. Itu kemudian terkait konten Pak, memang diakui atau tidak? Ya, silakan. Terkait konten Pak, memang diakui atau tidak? Ya, diakui atau tidak? Artikel yang masuk ke Alibda itu sekarang diserbu dari kampus-kampus umum, Pak. Iya. Sejak Sinta 2 itu, bahkan Sinta 3 pun kita sudah diserbu. Dari UNJ, dari UPI, UNY, dari mana? Dari kampus-kampus umum itu diserbu. Dan rata-rata ya dari disertasi, dari tesis rata-rata itu. Dan tesis dan disertasi yang submit ke kita itu. Nah, sehingga memang konten keislamannya kita agak berkurang, Pak. Ya, diakui atau tidak, beberapa naskah yang masuk dari teman-teman dosen kita yang dari PTKIN itu kadang ya kadang agak berat di konten, Pak. Jadi ya kira-kira begitu, Pak. Jadi dari tema yang diangkat kurang update. Kemudian originalitas, state of the art-nya, novelty-nya itu kok referensinya masih sehingga kalau kita paksakan itu harus merombak total. Saya juga saya berat, saya juga kasihan ke autornya. Akhirnya saya alihkan ke jurnal yang lain. Jadi memang ini seperti apa Pak Alibda ini, apakah memang harus tadi ditonjolkan Islamiknya secara keseluruhan, ataukah pendidikan dasar aja Pak, tetapi ya ada Islamnya, ada ini. Mungkin saya masih minta penekanannya Pak terkait dengan konten artikel, terutama terkait dengan Islamic education-nya itu Pak. Oke, Pak Arifin, saya kira gini Pak Arifin, menurut saya ya, karena kita kan yang penting Scopus itu tidak melihat apa-apa, yang penting scope-nya sama artikelnya cocok. Jadi terserah nanti kan kondisi jurnal masing-masing kan berbeda, kita nggak bisa harus ini, tapi ternyata nanti artikel yang masuk tidak ada Islamnya, kan tidak sesuai dengan scope. Ya yang penting scope dan konten di artikel itu sesuai. Itu aja sebenarnya. Tetapi kalau mau unik gitu, nah itu ada itu Islamnya. Tetapi kalau kesulitan tadi artikel yang masuk yang Islam ternyata jelek ya udah itu dua-duanya di aja. Di AMS scope tetap di skopnya tetap ada umumnya dan Islamnya juga ada. Saya kira itu tidak masalah. Tidak dilihat itu Pak. Yang penting tidak nyimpang itu. Jadi nanti antara skopnya dan artikelnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wahid, Pak Mustaqim. Cukup ya. Oke, salah satu tambahan saya sama ya sebetulnya ini ya. Jadi memang kalau Scopus itu tapi nanti mungkin bisa untuk kalau Islam itu nanti kan
bisa di subjek areanya bisa ini ya, bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya education kan agak luas ya. Betul, Pak. Luas sekali. Kemarin kita cek ada 1.500-an jurnal yang sudah review di Scopus. Tapi misalnya kalau nuansa Islamnya itu agak kental di Ibtidah, nanti kan bisa yang utama itu bisa di religious studies. Karena yang dilihat adalah walaupun pendidikan, tapi konsep-konsep keislamannya itu kan mungkin kental. Nah, itu nanti ya, tapi kita nggak bisa memaksakan lagi-lagi karena yang tahu keadaan real itu pengelola. Ya tadi kita maunya ke sana, sementara permintaan yang ada, stok yang ada itu mungkin lebih banyak ke ya tadi ya kampus-kampus umum yang mungkin nuansanya pendidikan dasar secara umum kita nggak bisa ini. Akhirnya kan kita kemarin kan menyarankan disiasati, cukupnya agak di luar biar ini bisa tertampung. Tapi ya tetap diikhtiari untuk kajian-kajian pendidikan dasar yang Islamnya itu tidak hilang. Minimal setiap terbit selalu ada selalu ada artikel yang ada nuansa Islamnya. Biar judulnya ini kan ini ya Al-Ibtidah kan dibaca orang mungkin Islam ya, biar tetap dilestarikan. Oke, mungkin itu. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut Pak Takim di jurnal yang kedua. Moga Pak Wibur ini enggak laptopnya ini, saya pakai HP. Nanti saya nambahin aja. Oke, jurnal yang kedua. IGCJ. Siapa? Oke. Pak Apreso, wah ini mantap ini. Mantap. Oke, Pak Apreso ini. Oke. Langsung Pak Takim. Ini tak kasih share. Oke. Ntar saya buka webnya. Oke, saya cek dulu webnya. Nah, ini udah langsung keren, Pak, di atas sendiri. Berarti memang sering dibuka ini. Pak, jurnalnya Pak ya? Iya, Pak. Itu berarti sering dibuka. Maka ketika dicari langsung di atas sendiri. Oke. Jadi sebenarnya ini saya nggak bisa apakah bisa meletakkan home di depan Mas Apreso? Biar ketika kita buka langsung menerangkan tentang ini kan kita harus buka dulu ya di about ini ya, sorry, about jurnal. Sekali buka, ini buka ini. Oke. Iya. Oke, kemarin sudah kita review Mas Apreso. Ini mungkin catatan kita ya, catatan kita mungkin yang pertama yaitu laman jurnal sudah berbahasa Inggris ya. Profil jurnal sudah bagus, skop pada jurnal ditambah di profil. Sebentar, ini kita lihat. Jadi ini Pak Mas Apreso. Jadi untuk catatan kita, karena kan Islamic ya, Islamic Guidance Journal ini mungkin skopnya di depan ini perlu ada kira-kira yang unik, ada Islamnya ya di Islamic Guidance and Counseling saja yang kita lihat. Jadi yang lain tidak mungkin perlu ditambahkan itu biar menjadi keunikan jurnal ini. Jadi jurnal ini. Yang ke Islamnya Pak ya? Ya, ada Islamnya. Oke, terus lebih dari 2 tahun ya kita sudah cek ISSN dan ISSN ya, 2018
Nah, ini jurnal yang luar biasa, jurnal muda yang langsung Sinta 2. Wah, luar biasa. Kita lihat tidak ada nama serupa. Ada beberapa jurnal yang mirip, Pak, di Scopus ya. Kemarin kita Iya, sudah cek ya. Ada beberapa jurnal di Scopus yang mirip-mirip Pak ya. Islamic Guide dan Islamic hampir sama. Kita lihat. Nah, ini ada guidance jurnal Islamic Counseling Guidance Journal. Ini ya, yang ini. Ya. Oh, yang ini satu aja Pak ya? Satu, Stasinya ya, yang ini ya. Baru satu di stasiun. Ya, baru satu ya. Stasi Scopus 1. Nah, ini apa ya? Baru satu ini ya stasinya di Scopus. Oke. List review, penyebaran review bisa ditambah. Nah, itu mungkin sudah bagus, cuma perlu ditambah dari ya benua lain ya. Kemarin kita sudah cek ada Indonesia, Australia, ada Malaysia, Cina ada ya, India. Ya. Nah, ini perlu mungkin ada Pakistan juga. Ini oke, kita lihat. Nah, itu sudah bagus, langsung link ke Scopus. Nanti biasanya Scopus itu akan mengecek ini ahli di bidangnya enggak. Nanti tergantung subject area yang ditulis reviewer ini. Jadi termasuk di editorial ya. Nanti biasanya Scopus mengecek di editorialnya apakah sesuai dengan bidangnya atau tidak. Makanya di link tadi sudah bagus, langsung editornya langsung nyambung ke Scopus ya. Ini belum ini Pak. Oh ya. Oke. Nanti sebentar lagi ya. Amin, amin. Ya. Ini akhir. Saya kira sudah bagus Pak. Ini ya. Nanti social science ya. Oke. Oke. Lanjut ke terbitan waktu ya, tepat waktu ya Pak Afrisyo ya. Iya, 2021 sudah malah Pak. Nah, itu luar biasanya 2021 sudah siap artikelnya gitu. Iya, berapa Pak? Wah, itu luar biasa dan itu potensial. Saya lihat yang 2021 itu penulis banyak dari luar negeri itu. Iya. Ya, itu sudah ada 3 artikel, 2 itu dari luar negeri, Pakistan sama ada dari Logos Nigeria. Nigeria atau ya Afrika ya kelihatannya. Iya, Afrika Pak. Ya. Ya, itu nanti itu nyicil nanti sampai kan 10-an. 10 5 dari lokal, 5 dari internasional itu udah saya kira udah bagus nanti. 50-50 lah. Oke. Pernyataan jadwal terbitan sudah ada, pernyataan kode etik publikasi ada, validitas ISN valid kemarin sudah kita cek. Editornya ya perlu ditambahkan tadi, ya mungkin dari UK atau dari Amerika ya. Iya. Diversitas penulisnya yang kurang ya. Kemarin kita cek yang dari luarnya kurang ya tadi. Tapi yang nomor 2021 itu yang mulai ada ya. Dan semoga tambah terus. Amin. Pernah dikutip di Scopus ada satu tadi, kutipan di Scopus. Diversitas keahlian Easton perlu ditingkatkan. Kemarin kita cuma melihat beberapa saja, nggak sempat ngecek semuanya. Mungkin DOI aktif, sudah kita cek, kontak editorialnya sudah oke ya. Cuma tadi perlu seperti Pak Arifudin tadi. Editor office ya ini udah bagus. Udah langsung ada. Oke, saya kira udah bagus. Terus
Author guideline bahasa Inggris sudah ada. Scope disarankan pada masukkan narasi Islamik ya. Biar menjadi keunikan jurnal kita. Jadi nanti kalau Pak Mas Afreso, kalau tadi seperti saya jelaskan Pak Takim tadi, kalau Islamnya ada, ini sementara artikelnya kan nggak ada Islam nih. Itu bisa masuk ke tadi lebih luas, kita bisa masuk ke subjek area Islam religious studies, bisa macam-macam nanti kan itu ya. Ada karena ada kata Islam kita kan harusnya ada nilai-nilai itu ya. Oke, terus konsistensi air ya perlu ditingkatkan konsistensi artikelnya. Ayat konsisten, cukup konsisten. Kemarin saya lihat ada cuma beberapa catatan ya. Tadi kemarin saya lihat ada yang full ya, dari introduction method, tapi ada yang mungkin nomor berapa itu saya agak lupa. Tapi saya lihat cukup konsisten, standar sekali. Terus kualitas bahasa artikel udah mungkin bagus ya. Konsisten struktur artikelnya. Ini struktur artikelnya Mas Apreso. Sorry. Struktur artikelnya itu kurang ada yang beda-beda itu. Nomor itu. Jadi kemarin kita lihat 2019, 2020 kita cek satu-satu itu. Kita ambil sampel ya, tadi ada yang urutannya itu tidak konsisten, pokoknya ini itu mana? Oke, kualitas abstrak perlu ditingkatkan ya. Di saat kemarin kita nemui abstrak itu angka-angka, jangan. Jadi kalau abstrak itu jangan angka, Mas Afri. Yang penting tadi goal, tujuannya apa, terus metodenya apa, terus hasilnya apa, implikasinya ada 4 aja itu. Jadi kalau angka itu nanti kan di hasil aja, di resal aja. Jangan sampai angka-angka statistik itu muncul di abstrak, gitu. Perlu dihindari. Dan resal, jadi momennya resal jangan angka, momennya signifikan aja. Jelaskan implikasinya apa. Itu ada cukup. Itu ya Mas. Oke, English abstrak sudah bagus, saya kira. Laten. Silakan Pak Takim, mungkin ada tambahan. Layoutnya pakai apa ini Pak? Apreso? Layoutnya pakai Word Pak. Tapi lumayan bagus ya. Iya, karena pakai ini apa namanya Pak? Pakai Microsoft Publisher. Enggak pakai Microsoft Word itu, cuman ada template-nya sudah Pak. Jadi kami tinggal copy paste, menyesuaikan dengan template. Oke. Ini sudah ini ya bagus juga ini ya, bisa jadi kalau ini citasnya diklik langsung merujuk ke daftar pustaka ya, ke referensi ya. Iya. Oke, sudah bagus ini. Oke, catatan saya kemarin sama Pak Webur sama sebetulnya. Jadi saya sampai melihat yang edisi awal itu kan tema-tema keislaman ya, konseling Islam ya. Tapi setelah kesini Islamnya mulai luntur. Ya. Islamnya mulai luntur kemarin. Jadi edisi 1 itu 5 artikel, itu kemarin kita cek Islam semua itu ya. Tapi kesini ya itu sih kebijakan, tapi karena judulnya itu ada Islamik ya saya rasa perlu untuk ini ya. Walaupun mungkin kalau misalnya tidak semua Islam, tapi ada beberapa yang masih dipertahankan. Mungkin persoalannya sama ya. Jadi memang penulisnya ini banyak yang dari ini, dari umum ya, dari dikti, hingga memang sulit untuk ini ya, untuk bisa konsisten karena ya bagaimanapun kebijakan publisher itu juga tergantung artikel yang ada. Oke, kemudian kemarin kita sudah lihat memang yang artikel yang terbaru yang dari Pakistan atau Nigeria itu memang gimana ya, agak cukup sederhana ya. Kalau dilihat secara riset itu mungkin perlu ini, tapi nggak apa-apa daripada setidaknya nanti bisa menambah
apa ya, inventarisasi penulis luar lah. Kalau Iya. misalnya kita ke Scopus, karena memang ya agak sulit kalau saya pengalaman di KIDIS itu memang penulis-penulis luar, khususnya yang basis di Islam, di negara-negara basis Islam ya, itu memang apa ya, kemampuan menulis itu memang mungkin tidak demam, mereka mungkin belum demam Scopus kayak di kita itu ya. Kalau di kita itu kan sudah semuanya sudah sampai sekolah menulis itu tiap hari ada di webinar, ada kelas-kelas menulis gitu ya. Sehingga banyak di kita itu setidaknya strukturnya, cara merangkai abstraknya itu sudah agak mending dibandingkan beberapa penulis-penulis dari luar negeri, khususnya yang apa ya, yang negara-negara tertentu dalam tanda petik yang berbasis Islam. Apalagi kalau kita melihat artikelnya yang dari Saudi Arabia, kadang-kadang apa ya, dari Arab ditranslate ke Inggris itu ya, kadang-kadang juga cukup apa, kurang bagus, sehingga memang kalau kita mau memakai harus agak memolesnya itu memang agak berat. Oke. Kemudian kemarin abstrak tadi sama, sebetulnya memang perlu perlu dijaga struktur yang standar di abstrak, sehingga nanti orang itu akan melihat karakter jurnal kita itu seperti apa. Memang kalau kuantitatif biasanya, tadi Pak Waibur ya, kuantitatif memang selalu banyak angka-angka, tapi sarannya biasanya memang kalau di abstrak tidak perlu menampilkan angka, karena angka itu mungkin perlu di pembahasan kalau memang sangat penting di simpulan yang butuh legitimasi angka untuk menunjukkan hasil penelitian. Ya, kutipan di Scopus kemarin ya baru 1, mungkin nanti bisa ditingkatkan karena ya itu gampang-gampang susah karena melibatkan orang lain. Tidak bisa kita tekan pada pengelola jurnal. Saya rasa itu Pak Waibur, silakan. Oke, terima kasih Pak Takim. Ini contoh abstrak nih. Nah, ini kita lihat di ini. Ini bagus artikelnya. Evaluation on Poor Adults, Women Meaningful of Life ya. Ini cukup bagus. Jadi sudah ditampilkan sih Pak Waibur? Oh belum. Sudah toh? Sudah ya? Sudah. Ini HP sudah. saya. Ini toh? Ini sudah saya tampilkan. Nah, boleh ini, mamanya kayak gini. Setelah itu 1 kalimat saja. Terus itu langsung the goal of the research ya. Ini sudah oke. Oke. Ini kata-kata kayak gini, ini kan Pak. Prosperous Family 1 itu orang baca nggak mudeng. Orang barat moco itu apa maksudnya itu? Maksudnya apa? Itu kan nggak perlu di apa? Namanya apa? Low poor, maksudnya tingkat kemiskinan yang seperti ini gitu aja, nggak usah apa itu family one, kan nggak tahu itu orang itu. Terus angka-angka ini nggak perlu ditampilkan live. Ya, terus itu implikasinya yang sebenarnya perlu ditampilkan di situ. Jadi saya kira itu Pak Alfred. Oke. Boleh bertanya Pak Wahid? Monggo bisa. Oh, terkait dengan apa tadi yang abstrak pertama? Itu tadi ada seperti citasi di dalam abstrak gitu. Yang mana Bu? Yang ini? Yang di sini juga tadi. Di mana tadi itu ada apa boleh begitu itu? Bukan yang angka nggak itu. Nggak boleh Bu. Abstrak nggak boleh. Ada tadi citasi. Ada terlihat begitu seperti citasi begitu, seperti citasi di dalam abstrak. Nggak, di jurnal apa Bu?
Aduh, di mana tadi nih? Pokoknya di antara dua ini lupa saya. Tadi saya lupa pertanyaannya, tapi kayaknya yang di sini juga yang dari apa Oh, tadi? yang ini tadi mungkin, Mbak, yang apa namanya? Yang dari Pakistan tadi, Pak. Iya, itu kayaknya. Oh, dari Sepertinya ada Pakistan ya? citasi di dalam abstrak gitu. Saya nggak lihat, coba Di volume kita 4 lihat nomor 1 tadi. ya. Jadi, sorry. Volume 4. Yang ini ya. Nah. Ya, yang Abdul Hanan itu, Pak, yang. Nah, ini. Oh iya, iya. Iya itu Makasih, dia. Fusa. Iya. Iya, iya. Nggak boleh, Mas. Apreso, jangan ada ini. Jadi itu ya ini. Oh iya. Tadi lupa nanyanya. Betul, Bu. Makasih, Bu. Iya. Juga, berarti nggak boleh ya Pak? Nggak boleh, sebaiknya dihindari ya. Sebaiknya dihindari. Jadi yang penting tadi ada 4 hal yang perlu disampaikan dalam abstrak tadi, yaitu goal, tujuan dari penelitian, metodologi, hasil sama implikasi. Ini implikasinya belum ditampilkan. Ini hasil, ini goalnya, metodenya panjang, ini finding, ini belum. My assistant, ya itu mungkin perlu dijelaskan sedikit implikasinya ya, implikasinya pada apa. Itu Mas Afreso, mungkin ya kita sama-sama belajar lah. Saya juga mau belajar. Terima kasih tadi ya. Tadi diingatkan Bu Salma, mantap Bu. Ya, saya menyimak. Oke. Terima kasih. Ada catatan lagi, Mas Hakim? Cukup. Oke. Itu Mas Afreso, silahkan. Gantian saya ngomong Mas Afreso ini. Saya tak dengerin. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Ini sangat berarti untuk pengembangan jurnal kami. Terutama karena jurnal kami ini salah satu jurnal yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas jurnal internasional bereputasi dari Kementerian Agama. Jadi itu ada salah satu tanggung jawab yang sangat berat buat kami, Pak. Jadi makanya ketika ada acara ini kami sangat senang gitu. Kami langsung mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari jenengan-jenengan. Mungkin untuk skop jurnal tadi memang ini, Pak, apa namanya? Kendalanya itu mendapatkan artikel yang apa ininya ya, istilahnya yang sesuai dengan keinginan kami itu di bidang Islamic counseling atau Islamic guidance itu yang kurang gitu loh, Pak. Jadi kami itu dapat submission dari author tentang Islamic counseling atau Islamic guidance, cuman kurang sreg gitu loh, Pak. Jadi submission yang sangat erat dengan fokus dan scope dan nama jurnal, akhirnya terpaksa harus kami reject. Itu masalahnya kenapa banyak sekali artikel dari umum ini. Makanya kami akali dengan menambahkan fokus dan scope. Walaupun namanya Islamic Guidance and Counseling, cuman untuk memfasilitasi artikel-artikel ini, jadi kami tambahkan fokus dan scope yang lebih umum gitu. Ya mungkin disekulerkan berarti ya. Islamiknya disekulerkan ya. Itu kemudian untuk citasi tadi memang belum signifikan, baru ada satu. Nah, jadi salah satu target kami itu di tahun 2020 ini, karena kami dapat bantuan, jadi salah satu target kami itu menguatkan publikasi editor, handling editor. Kami berencana untuk menargetkan setidaknya 4 artikel dari editor itu dipublikasikan di jurnal Scopus. Kemudian
masing-masing artikel itu nanti membawa citasi yang relevan dengan topik dari artikelnya gitu Pak. Itu apa namanya target kami gitu. Setidaknya di akhir tahun 2021 kami sudah dapat 10 citasi. Artinya sekarang masih kurang 9 gitu untuk bisa dapat citasi yang lebih banyak. Dan untuk dapat editor kami belum bisa memberikan kepercayaan kepada editor, Pak. Terutama karena naskah itu bukan mereka yang cari gitu, Pak. Dari editor luar negeri. Jadi rasa-rasanya itu naskah yang kami kasih ke mereka itu kayaknya bakalan ditolak terus gitu, Pak, kalau kami kasih ke mereka. Jadi mungkin kalau suatu saat kami terus berkomunikasi dengan editor-editor yang kami tuliskan di editorial board itu, kami rajin kasih laporan lah gitu, walaupun belum ditugaskan untuk jadi handling editor. Jadi ketika kami ada progres ini kami laporkan, ada progres ini laporkan gitu. Dan tanggapannya ini bagus gitu, congratulations, selamat, bla 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 gitu. Dan terus kami minta untuk mereka cari artikel gitu. Ketika mereka dapat artikel, nah artikel itu nanti akan kami kasihkan ke mereka rencananya untuk jadi handling editornya. Tapi sampai sekarang belum ada yang dapat artikel itu, Pak. Ya memang editornya juga ngomong untuk bisa diakui di institusi kami perlu jurnal yang terindeks Scopus katanya gitu ya. Itu belum terindeks Scopus, jadi mereka nggak mau submit sampai sekarang. Tapi insya Allah nanti kalau suatu saat mereka dapat artikel gitu, dan itu dari mahasiswanya entah dari teman-temannya, nanti mereka yang sendiri yang akan jadi handling editornya gitu. Jadi sementara tugasnya hanya bantu nge-review di initial review. Ada beberapa itu yang ada 2 atau 3 orang yang sudah bantu initial review. Kami libatkan di sana. Kemudian untuk layout, Pak, memang setiap tahun ada perubahan. Jadi di tahun pertama itu belum berwarna, belum banyak warna gini. Tahun kedua kami tambahkan warna. Gitu. Tahun kedua belum. Tahun ketiga tambahan warna begini. Tahun keempat kami tambahkan ada ID orchid ID-nya. Gitu. Jadi kesannya memang agak kurang konsisten. Tapi ini adalah bagian dari pengembangan gitu, Pak. Jadi kami tetap berusaha untuk bertahan dengan format seperti ini, tapi terus kami kembangkan supaya lebih mendekati kriteria jurnal ilmiah. Jadi misalnya di volume 4 nomor 1 ini itu baru pertama kali kami pasang yang namanya rational of study, terus ada section-sectionnya di bawah section, ada subsectionnya itu. Di bawah method itu ada partisipannya, ada instrumennya, kemudian ada prosedurnya. Itu baru di tahun ini kami tambahkan. Kalau di vol 4 nomor 1, kalau di vol 3 ke bawah itu ke atas itu belum ada kami tambahkan. Jadi itu adalah bagian dari pengembangan. Semoga nanti segera kami dapatkan pengembangannya itu segera matang, jadi nggak perlu berubah-berubah lagi gitu, Pak. Jadi mungkin itu, Pak. Terima kasih sekali atas masukannya, Pak. Mas Afreso, ikut saja biar nggak berubah-ubah. Ikuti aja benchmark dari satu jurnal yang sama dengan ini, yang terindeks Scopus. Jadi nanti tidak trial and error, besok ganti gini, besok ganti ini. Maka kelihatan nggak konsisten. Nanti kita dicek loh, kok ini besok lagi berubah lagi. Ya. Maka cari benchmark satu jurnal yang itu sudah Scopus, sudah bagus, sudah established jurnalnya. Kita contoh itu. Ininya, layoutnya, nanti struktur artikelnya, abstraknya seperti apa, gitu. Itu aja. Nanti supaya apa? Kalau kesannya, kalau nanti besok berubah lagi itu kesannya tidak konsisten. Padahal jurnal itu nilai konsistensi itu penting. Desainnya apa itu harus konsisten. Kalau ini ya ini terus ini gitu loh, Mas.
Saya kira catatan itu ya. Jadi nanti struktur penulisan juga ini ya abstrak ini biar enak dibaca, yang simpel aja. Jangan hindari angka-angka yang kadang ini. Ya itu buat simpel aja. Berarti abstrak itu ya 4 itu aja cukup, nggak usah panjang-panjang. Gitu. Tapi pada secara umum ini jurnal udah bagus Mas Afri. Tinggal penulis dari luar langsung submit Scopus. Saya kira ini udah ada 3 atau tambah 2 lagi nanti. Ya, Pak. Insya Allah. Tapi yang 3 itu kurang bagus. Tadi yang lihat dari Pakistan, dari Grea itu kurang bagus. Aduh. Ya nanti sambil jalan ini kan dapat penghargaan luar biasa. Nanti insya Allah itu bisa jadikan modal lah. Modal pengembangan ke depan. Nambah tim, nambah biar semangat bekerja. Itu Mas Afri. Makasih. Pak. Tambahan ya. Iya, Pak. Layoutnya, menurut saya sih layoutnya sudah bagus ini ya. Sudah dipatenkan aja yang terakhir ini. Nanti nggak usah lain hati lagi ya. Karena kalau ngikut selera itu Pak, nanti lihat tetangga bagus, kita kepengen diganti lagi, nggak akan selesai. Iya, betul. Lihat tetangga ada yang tambahan ini, kok lihatnya bagus ya kita ngikutin, nggak selesai. Kayak Kiji sih layoutnya karena sudah terlanjur jelek ya sudah jelek itu kita patenkan. Ya sederhana gitu ya, kita ya akhirnya kayak gitu aja kita patenkan karena ya memang apalagi ini sudah bagus ya menurut saya, ini sudah ada warnanya, sudah ini. Nah, saya rasa untuk konsisten nanti sudah dipakai ini, untuk seterusnya modelnya biar seperti ini terus, dan itu nanti biar ini ya melestarikan konsistensinya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih Pak Takim, Pak Rahman, matur suwun. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Jurnal pertengahan. Bu Dewi ada? Hadir, Pak. Nah, siap. Mantap nih. Oke, siap Bu. Kita cek dulu jurnalnya. Jurnal pertemakan. Oke. Saya share dulu. Oke, kita ada lihat. Ada nama banyak sekali Bu ya, hampir sama-sama ya Bu Dewi ya. Iya, Pak. Jurnal peternakan itu. Kemarin sempat kita cek di Scopus, banyak banget nama itu ya. Nah, di Scopus kita cek kemarin, coba kita search. Ada satu sih. Ada satu. Media peternakan, tapi sudah ganti. Yang itu ya, yang dari IPB tapi sudah ganti nama itu ya. Iya, sudah. Tropical Animal apa? Sudah ganti nama. Ya, terus ini banyak banget kalau kita lihat di dokumen Scopus ada kita search jurnal peternakan ada 418 hasil. Kita lihat secondary datanya, dokumennya. Jurnal ilmu teknologi tropis, ini jurnal ilmu teknologi peternakan ya. Jadi banyak sekali. Sudah tidak apa-apa Bu, tapi di Scopus nggak ada Bu. Scopus itu ada satu peternakan itu yang dari PB itu sudah ganti itu ya, ganti tropikal apa itu. Sudah ganti. Jadi di Scopus tidak ada, cuma di tempat kita itu kalau kita search jurnal peternakan itu banyak sekali ya. Ya. Oke. Kita buka. Yang pertama laman jurnal bahasa Inggris sudah ada Bu. Dan sudah simpel ya.
perlu ini. Oke, cuma Februari dan September ya sudah dijelaskan. Oke, profil jurnal sudah bagus, usia sudah Kalau Bapak Ibu tua sekali ini. Iya. Kalau ada gambar-gambar hewan gimana itu? Anu atasnya ini. Di headernya. Katanya Bu. Di headernya. Iya. Mungkin gambar Pak, sapi, biar ayam. lebih identitas, Pak. Yang penting Ya. jangan di header papernya. Nanti dikasih kambing, nanti repot ngeprintnya kalau ngeprint. Ya Bu Dewi ya. Ya, Pak, untuk header makalahnya nggak ada, Pak. Ya kalau Iya. header makalah, saya kira ada masalah. Kalau header untuk gambar sini tidak apa-apa lah. Biar membedakan orang tahu langsung gitu ya. Ada satu nama yang terakhir, ini kemarin kita cek di Scopus, ada nama jurnal peternakan tapi sudah ganti ya, jadi nggak masalah. Di nama pernyataan review jurnal kurang jelas, bahasa Inggrisnya belum tertata Bu. Kemarin sudah kita cek pernyataan review jurnal. Yang Pak. Oh, sorry. Ya, saya review di mana ya, Mas? Dalam kelihatannya. Coba kita lihat di about ya. Ya. Policy, Review ya. proses. Review proses ya. Ya ini Bu perlu dijelaskan Bu proses reviewnya seperti apa. Jadi income review to reviewer Bestari. Ini ada Bestari lagi. Ini Bestari partner. Bestari partner, jangan Bu. Nanti perlu tata ulang bahasa Inggrisnya. Ada Bestari partner. Nanti ikut saja jurnal yang sudah Bu, mapan Bu di area ini. Nanti saya kira peer review proses itu tahapannya sudah jelas. Menerima manuskrip nanti dikirim ke minta dicek editor, ya, nanti editor kirim. Pak itu Ibu, silakan Pak. Itu kalau peer review proses nanti ikuti aja, misalnya itu pakai yang double blind, pakai single atau pakai open atau pakai yang editorial review, karena ada beberapa jurnal yang cukup direview oleh pihak pengelola jurnalnya atau editornya. Ini kan sangat sederhana ya, hanya satu kalimat bahwa ini akan direview oleh Mitra Bestari. Itu memang bahasa Inggrisnya ini ya, Bestari partner ya, saya juga nggak tahu ini dikenal nggak dalam bahasa Inggris ini. Iya. Atau reviewer aja Bu. Jangan ada banyak pakai reviewer, nggak usah Bestarinya. Bestari partner saya juga nggak tahu ini masuk nggak. Ya. Oke, terus itu perlu diperbaiki Bu ya Dewi ya. Ya, siapa? Nanti itu perlu diperbaiki untuk peer review prosesnya. Oke. List of reviewer, penggunaan gelar review tidak perlu. Jadi nanti saya kira agak aneh Bu kalau biasanya ya Bu ya di editorial ini dokter, profesor ini jangan dipakai. Lebih baik. Soalnya nanti kasihan sama Pak Takim itu nggak punya gelar. Dokter. Jadi saya melihat di jurnal-jurnal baik Scopus maupun itu biasanya dokter itu gelar profesor dokter itu nggak dipakai Bu. Iya, ya Pak. Siap. Jadi itu berarti nanti dihilangkan aja Bu ya. Iya Pak. Hilangkan terus nanti oke. Pernyataan review jurnal, list of review perlu menambah dari negara lain Bu. Nah, ini ya, Pak. Sementara masih lokal semua. Jadi perlu ditambahkan. Saya kira ahli-ahli di ini banyak tuh Bu. Ahli-ahli di peternakan saya kira banyak sekali. Tinggal rajin-rajin nyari. Oke, terbitan tepat waktu nggak Bu ini Bu? Insya Allah Pak. Oke, alhamdulillah. Pernyataan jadwal terbitan sudah ada. Saya cek kemarin ada dinyatakan Februari sama September ya.
Oke, terus pernyataan kode etik publikasi sudah ada, perlu diperjelas Bu, ikuti standar mana. Nah, kalau bisa ikut aja Bu yang ada jurnalnya sudah established, lihat itu apa publikasi etiknya seperti apa, ikut aja seperti itu. Ya, Pak. Diperjelas ini pakai KOP semuanya. Sudah. Kemarin validasi SN kita sudah cek valid semua dua-duanya. Diversitas editor perlu ditingkatkan ya. Tadi ada masih lokal sekali, perlu ditambah dari negara tetangga Asia atau Australia, Amerika ya. Oke. Penulis saya cek ya, kemarin kita buka berapa nomor itu Indonesia semua. Ada penulis luar Bu Dewi? Belum ada, Pak. Belum ada, makanya kemarin saya cek kok nomor Pak. ini kok masih Indonesia semua, berarti perlu di diversitas. Pernah dikutip Scopus, ini modal besar Bu, sudah ada 19, luar biasa. Nah, kemarin kita cek itu 19 di jurnal peternakan. Mari coba kita lihat. Kemarin sudah kita cek memang ada 19 Bu, yang ngutip di Scopus. Ini jurnal tua, biasanya banyak yang ngutip saya kira. Oke. Diversitas keahlian editor sudah bagus, perlu ditingkatkan dari berbagai negara ya. Saya belum sempat memang Bu mengecek satu persatu editor apakah ahli apa, namanya ahli ini saya kurang paham di bidang peternakan. Kontak editorial kita lihat kontaknya. Kontak. Ya di bawah ya, fakultas. Kasih aja Pak Bu, tambahi Bu Dewi. Ya, tambahi editor aja, editorial nama atau terserah atau unit yang publikasi. Jadi jurnalnya, ada nama jurnalnya. Pengelola jurnalnya atau lebih spesifik. Oke. Pernyataan anti plagiasi sudah ada, kemarin sudah kita cek. Author guideline sudah ada, kita lihat author guideline-nya. Oke, sudah ada gitu. Dan perlu ada, nggak perlu referensi nanti aja Bu bilang pakai apa gitu aja, udah tahu apa itu artikelnya, citasinya bagaimana, jurnal bagaimana, nanti sudah nggak perlu nyontok ngasih contoh-contoh ini ya. Saya kira udah bilang orang itu udah tahu kalau pakai apa ya seperti ini ya, American psikologi gitu ya. Itu saya kira itu. Terus setelah itu kita lihat cukup konsisten ya. Kemarin kita lihat beberapa artikel ya. Kualitas bahasa artikel, oke. Konsisten struktur artikel cukup konsisten. Abstraknya coba kita lihat satu ya. Oke. Saya nggak paham. Ya, itu tadi mungkin komentar saya umum Bu, yang abstrak tadi ya. Abstrak tujuannya, metodologi, hasil sama implikasi. 4 standar itu dipegang Bu ketika abstrak. Saya kira saya kurang paham apakah Oke, silakan Pak Takim.
Oke, kalau soal isi, saya nggak berani komentar, Bu, takut dosa ini. Soalnya nggak paham tentang peternakan ya, tapi secara umum memang apa ya, standarnya mungkin nanti yang perlu ditingkatkan, apalagi itu ilmu-ilmu yang mungkin bisa diukur ya, karena peternakan itu masuk ilmu pasti apa tidak ya. Misalnya hasil-hasil peternakan itu harus melibatkan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga nanti karena ukurannya kalau misalnya ini ya, karena ini saya lihat ada yang nutrisi makan ternak itu harus seperti apa. Nah, itu biasanya kan harus dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena itu kalau ilmu sosial kayak kita kan agak ini ya, agak ngeper bahasanya Jawa itu. Tapi kalau ilmu kayak peternakan itu kelihatannya sudah pasti ya, misalnya hasil penelitian sebelumnya dengan pola format pemberian makan itu nanti, karena saya lihat tuh ada umur panen dan sebagainya, itu nanti saya rasa di pendahuluan perlu ada ini ya, perlu ada kajian penelitian terbaru yang relevan dengan tema, karena itu nanti akan menentukan kebaruan dari riset ini, penelitian pada masing-masing artikel. Dengan membandingkan penelitian-penelitian terakhir, kita akan bisa memposisikan apa biasanya state of the art gitu ya. Jadi posisi penelitian kita dalam penelitian-penelitian di bidangnya itu di mana. Hal yang baru yang akan kita temukan itu seperti apa. Apakah yang baru itu dalam metode penelitiannya, dalam hasil formulasinya, dan sebagainya, itu nanti bisa dilihatkan di pendahuluan. Atau kalau misalnya di literatur review atau apa, silakan, yang penting ada. Tapi kalau di Arjuna Ristek Dikti biasanya kebaruan itu dilihat di pendahuluan yang agak akhir itu ya. Di alinea terakhir atau 2 paragraf terakhir itu berisi tentang kebaruan dari artikel. Oke, ini masih bahasa Indonesia ya, Bu? Iya benar, Pak. Ini yang sudah didaftarkan Skopus? Oh, bukan ya? Belum, Pak. Oh, belum, yang 1 kemarin ya? Oke. Baru submit ke Sinta 2 baru, Pak. Oh ya. Oke, kemudian yang tabelnya layoutnya ini ya, layout lagi-lagi sih selera ya, tapi kalau dia diterbitkan secara online, saya rasa kalau masih menggunakan 2 kolom itu agak nggak nyaman ya. Jadi kita scrollnya ke bawah, nanti kembali ke atas lagi, kadang-kadang bingung. Kalau mungkin masih pada cetak mungkin enak karena buku ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dipertimbangkan karena juga nanti akan merusak tabel. Misalnya tabel yang saya lihat ini ya, nggak bisa saya tampilkan. Tabelnya itu 1 halaman ya penuh, tapi nanti ini dipecah kolom. Nanti kan juga apa ya, nggak nyaman. Beberapa grafik saya masih melihat itu kalau menggunakan 2 kolom agak tidak nyaman dibaca oleh pembaca, karena kadang-kadang polanya di tengah, sementara di tengah itu kadang-kadang ada 2 kolom yang berbeda. Oke, itu saran, tapi lagi-lagi pengelola punya alasan, punya rasionalisasi ketika pemilihan bentuk layout. Oke, kemudian ya penulis dari luar saya rasa juga mulai ditingkatkan. Kalau kita masih bahasa Indonesia, nanti agak sulit ketika mencari penulis luar, termasuk juga mencari reviewer luar. Nah, salah satunya ya memang mulai dibangun artikel-artikel ini bahasa Inggris, sehingga
nanti penulis luar kalau mau submit di kita juga akan berani, karena dia sudah bahasa Inggris, sudah internasional. Beberapa asumsi bahwa jurnal internasional itu salah satu indikatornya adalah bahasa Inggris. Walaupun ya mungkin kalau di Scopus disiasati title dan abstrak, tapi setidaknya kalau bahasa Inggris nanti akan mudah disitasi orang, akan mudah orang lain menulis di kita, dan akan mudah mencari reviewer dari luar. Karena kalau kita bahasa Indonesia kan gimana? Orang luar mau mereview artikel kita. Oke, saya rasa itu tambahan mungkin bisa komentar ya dari jurnal peternakan, silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Wahibur dengan Pak Mustaqim sudah membedah jurnal kami. Alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah Pak, kami surprise sekali 19 makalah kami disitasi Scopus. Mungkin itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, modal besar ya Pak ya, untuk nanti jika diizinkan itu dilanjutkan ke didaftarkan ke Scopus, Pak. Tetapi memang banyak catatan kami, Pak. Yang pertama, memang kita masih berbahasa Indonesia, dan seperti yang Bapak usulkan kemarin, itu perlahan-lahan mungkin kita akan coba kombinasikan dengan makalah yang berbahasa Inggris, juga diversitas dari penulis. Kemudian yang kedua juga dari reviewer yang memang baru kami libatkan dari Thailand dan Malaysia. Mungkin kita juga akan berusaha juga akan melibatkan kalau bisa seperti yang disarankan 5 benua ya Pak ya. Satu persatu kita coba jajaki dulu, karena memang jurnal peternakan ini banyak nama yang hampir sama Pak, dan seperti yang diusulkan juga untuk bisa terdaftar di Scopus kita punya nama yang sedikit unik begitu ya Pak. Juga pengalaman dari media peternakan, mereka merubah namanya menjadi yang unik untuk daerah tropis, peternakan tropisnya. Nah, mungkin kita juga apa yang spesifik, karena untuk Riau kan juga terkenal dengan lahan gambutnya Pak. Ya, jadi ada beberapa alternatif juga yang mungkin kita akan lakukan perubahan nama begitu Pak. Kemudian ya juga untuk editorial board dan reviewer memang kita masih menggunakan gelar. Insya Allah kita akan segera lakukan perubahan. Juga kode etik Pak yang kemarin memang masih belum maksimal ya, karena baru satu kita akan mengikuti KOP begitu Pak. Kemudian juga untuk review, proses review yang juga masih perlu kami lengkapi lagi. Begitu juga ya Pak untuk penulisan daftar pustaka. Dari Pak Mustaqim tadi memang Pak untuk jurnal peternakan ini kita bidang IPA, banyak sekali yang terkait di sini, nutrisi makanan ternak, produksi ternak, reproduksi ternak, kesehatan ternak, dan bahkan juga pemasaran. Ya, pemasaran mungkin akan menyinggung dengan bidang sosial. Nah, untuk pendahuluan memang harus menyampaikan penelitian-penelitian terbaru Pak, untuk apakah ini menguji lagi atau menambahkan informasi baru. Dan kita berusaha untuk daftar pustaka ini, kalau dari jurnal di Scopus itu maksimum 5 tahun terakhir. Tapi untuk kita baru berani menyampaikan untuk 10 tahun terakhir, Pak. Kemudian karena ini juga melibatkan hewan ternak, kita juga akan menjajaki untuk penelitian atau makalah yang dipublish yang sehubungan dengan hewan ternak itu melampirkan ethical clearance, bahwa penelitian ini sudah memenuhi kaidah-kaidah pri kebenatangannya, pri kehewanannya begitu Pak. Ya, karena untuk jurnal-jurnal internet Scopus sudah mempersyaratkan demikian. Tapi kalau kita sampaikan ini sekarang, ini khawatir belum banyak makalah yang muncul Pak. Tapi perlahan-lahan kita sudah mempersiapkan itu Pak.
Untuk layout Pak, memang dari awal kita seperti itu. Nah, jika dijadikan layoutnya satu kolom saja, begitu Pak, seperti usulan Bapak tadi, apakah kita perlu menyampaikan di history atau cukup dari kita pengelola saja yang melakukan perubahan ini? Itu Pak. Mungkin dari saya begitu. Mungkin ada Pak Rodi Allah mungkin menambahkan, Pak Rodi. Ya, udah cukup. Nah, ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tentang ini ya, judul jurnal sebetulnya sih di Scopus belum ada ya Bu. Jadi kalau di Indonesia sudah banyak memang karena namanya Indonesia media peternakan. Tapi kalau di Scopus belum ada. Kalau kita lihat di Simago masih unik karena data yang media peternakan otomatis dihapus. Tapi kalau di Scopus masih ada media peternakan, walaupun kemudian di keterangan profilnya itu sudah diganti dengan tropical animal apa itu ya. Artinya kalau ini yang disampaikan oleh panitia tentang keunikan judul di Scopus, saya rasa masih unik. Hanya saja memang kalau di jurnal di Indonesia agak pasaran ya, karena memang hampir fakultas peternakan memiliki jurnal yang kadang-kadang namanya peternakan. Oke. Tentang ini Bu, tentang kolom ya layout, saya rasa itu kebijakan layout tidak termasuk standar dari yang disyaratkan di ini ya, di standar. Jadi kalau misalnya berubah, yang penting sarannya sih per volume, misalnya mulai awal tahun nomor 1 gitu ya. Nah, memang waktu dulu itu kan banyak jurnal yang cetak Bu. Karena jurnal cetak itu biasanya memang layoutnya kalau kertasnya itu A4 kan memang biasanya buat kolom biar enak. Tapi ini saran saya sih nggak harus diikuti, tapi kalau sudah sekarang kan banyak yang jurnal nggak dicetak, sudah dibaca di PDF, sudah dibaca di laptop, saya rasa kalau masih ini, saya kadang-kadang agak ini ya, sudah turun nanti naik lagi gitu ya, bacanya nggak nyaman. Jadi menurut saya tidak masalah kalau mau dirubah, tidak harus dicantumkan karena ini layout itu hanya sekedar gaya, hanya ini ya gaya selera saja sih dalam ini, dan itu tidak perlu disampaikan di history, di home dan sebagainya. Saya rasa itu kalau masalah layout. Oke, ada tambahan Pak Wibur? Oke, saya kira itu Bu dari kita. Jadi layout nanti mungkin layout web atau layout artikelnya, yang penting awal tahun nomor pertama itu. Jadi tahun 2021 nanti layout artikelnya dibuat ini sih. Terserah enggak apa-apa, yang penting apa? Nanti konsisten. Itu yang dilihat itu konsistensinya ada. Jadi nanti ini kan karena penulisnya dari Indonesia semua, mungkin 2021 nanti berharap ada penulis dari internasional. Nah, itu mulai konsisten. Nanti ada 5 nomor, 5 artikel dari luar, 5 artikel dari dalam yang bagus, submit ke Scopus. Saya kira nggak masalah. Sambil jalan, sambil diperbaiki. Saya kira itu. Tanya lagi Bu, ini ya, artikel yang masuk banyak ya Bu? Alhamdulillah banyak Pak, kita sudah banyak mereject Pak. Sudah berani mereject Pak. Iya Pak. Lumayan ya. Ya, artinya kan misalnya kalau nanti Sinta 2 penulis disyaratkan untuk translate di bahasa Inggris kan sudah punya power ya, sudah punya bargaining untuk memaksa penulis menerjemahkan. Saya rasa itu. Iya benar Pak. Ya. Kira-kira ini Sinta 2 masuk nggak Pak? Tanya Pak Waibur kalau itu. Sambil perbaiki tadi catatan kita Bu. Nanti kan gitu nilai editorial, nanti tambah aja. Cari editorial, nanti kontak-kontak. Ini sebelum dinilai, ini kan nanti November paling dinilai itu Bu. Ini ada waktu diperbaiki. Terus etiknya tadi diperbaiki. Oh iya Pak. Terus review prosesnya diperbaiki segera itu. Nanti ketika penilaian saya kira bisa Sinta 2. Oh iya. Oh iya, kalau langsung di-handle Bu, apa catatan-catatan yang langsung diperbaiki. Insya Allah nanti pas. Baik Pak, baik Pak.
tambahan sekalian kalau ini mau Sinta 2, jadi nanti merubah yang gelar-gelar itu ya. Ya, kalau Pak. aktor kelihatannya tidak berkenan ada gelar-gelar itu, sama kalau ada ID Scopus taruh di belakang. Jadi kayak contohnya misalnya ini ya, Edi Erwan biasanya kasih kurung aja. Itu kalau asesornya malas mengecek dengan ada ID Scopus, itu kan sudah tahu bahwa mereka itu pernah nulis di jurnal. Karena di perangkat penilaian Sinta itu adalah editor sudah pernah 80% sudah pernah nulis di jurnal internasional. Jadi cukup misalnya kalau kita tidak linkkan, ya sarannya dilingkan, tapi biasanya mensiasati itu dengan mengasih kurung ID Scopus. Jadi dengan itu secara kasat mata itu ya tampilan depan itu sudah bisa diketahui kalau dia pernah nulis di artikel di jurnal internasional bereputasi. Karena ini kelihatannya belum ada, nanti bisa dicek di Scopus, karena untuk ngecek pernah nulis di Scopus apa tidak kan tidak perlu akun yang langganan itu ya, cukup akun free bisa untuk mengetes ini punya ID Scopus apa tidak. Oke, sehingga nanti ini kan sedang seleksi evaluasi dokumen ya, nanti ketika di evaluasi konten nanti bisa ini ya. Oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Mustaqim boleh nanya, Pak? Pak, silakan. Ya, Pak, boleh dibantu di jurnal, di akun jurnal saya tuh, Pak, ID Scopus saya itu, di Scopus saya itu baru terindeks 3, Pak. Tapi kalau kita dilihat di Google Scholar itu sebenarnya ada beberapa lagi yang sudah disitasi oleh Scopus, Pak. Tetapi kenapa nggak naik ke high index Scopusnya begitu, Pak? High index Scopus yang jenengan ya, yang Ibu ya? Iya, Pak. Ya, karena biasanya di Scopus itu butuh update ya, beberapa mungkin waktu tertentu kadang-kadang belum diupdate. Ini aja beberapa artikel KIJI saja yang sudah Juni kemarin terbit belum masuk di Scopus. Kadang-kadang memang perlu ini. Jadi tetapi kalau Scopus biasanya cepat, responnya cepat. Kalau misalnya kita butuh update atau apa di ini ya, ada email, nanti di email untuk segera menanyakan problem yang kita atasi. Misalnya kita punya artikel tapi belum ada di Scopus, biasanya cukup di email, dalam maksimal 2 minggu sudah pasti sudah akan ditampilkan. Oke, itu kalau masalah ini ya. Tetapi kalau ini kan kelihatannya kan kalau yang profesor-profesor banyak ini ya di editorial timnya itu, saya rasa mungkin beliau-beliau itu punya Scopus, nanti dicek ya, nanti dicantumkan di tampilan depannya, kurung itu ya, biasanya di kurung. Kalau ini OJS 2 nanti disiasati di institusi apa afiliasi sebelum kampusnya dikasih kurung, biasanya disiasati itu biar nanti kelihatan di depannya ini ya. Iya, baik Pak, siap. Ya. Makasih Pak. Boleh bertanya Pak Wahid, Pak Takim 2? Ya, silakan. Bisa. Yang pertama tadi itu Pak Wahid, Pak Takim itu kan tadi kalau misalnya kan tadi disarankan misalnya ganti layout gitu, tapi harus dimulai dari volume 1 tahun depan kan begitu. Nomor 1, nomor 1 iya dengan berikutnya. Jadi itu apakah masih terekor yang lama-lamanya? Nah, itu maksudnya. Masih terekor dalam jurnal yang sama. Datanya yang sebelumnya begitu. Apakah masih dihitung sama jurnalnya kalaupun layoutnya diganti gitu? Kalau layout artikel itu kan akan tampil di PDF-nya, Bu. Iya. Jadi yang lama-lama ya tetap pakai layout yang lama, karena itu untuk setiap kali publish. Ya, yang saya maksud kalau layoutnya, tapi layout itu kan ya tergantung kebijakan, tetapi itu tidak akan ngefek pada artikel yang lama, karena yang dirubah adalah tampilan di PDF-nya yang dipublish, tidak di metadata. Kalau metadata biasanya akan berlaku untuk semuanya, misalnya diganti, ya menunya diganti, berarti yang lama hilang. Tapi kalau ini
kan PDF berarti tidak akan mempengaruhi layout yang lama. Oke. Jadi layoutnya nanti berubah, Iya. tetapi tidak masalah. Yang penting tidak keluar dari standar ketika publishing artikel. Oke, saya rasa itu. Oke, yang kedua lagi Pak Takim, Pak Wahib itu apa tadi itu namanya? Aduh lupa. Tadi kan dalam persoalan apa namanya bahasa Inggris laman-laman jurnal kita. Yeah. Tadi kan masih banyak yang jelek. Jadi kalau seandainya tadi kan ada di saran kita boleh nyadur kepada jurnal yang sudah mapan. Jurnal yang lain, ya. Iya, kita tak dihitung plagiat itu. Ngambil yang punya orang itu dosa nggak itu? Yang mana Bu? Yang mana Bu? Enggak, misalnya kan kita mendeskripsikan jurnal kita gitu kan. Bahasa Inggris kita masih jelek. Kemudian kita ambil yang jurnal orang yang deskripsinya sudah mapan yang mirip-mirip gitu. Nah, boleh nggak itu di jurnal gitu? Yang laman, yang deskripsi lamannya itu. Saya kira nggak masalah, Bu, kan jurnalnya beda, terus skopnya beda. Saya kira nggak masalah, Bu. Nggak masalah kita ambil bahasa orang itu ya, Pak ya? Tinggal diperbaiki apa? Iya. Perbaiki aja, disesuaikan dengan jurnal kita. Saya kira hampir semua jurnal-jurnal hampir mirip-mirip, Bu. Kalau kita lihat isinya ya nama jurnalnya, terus peer review, setelah itu nambah apa? ISSN, terus dipublish oleh siapa kan gitu ya, standar di HUM itu. Artinya itu kita kan tidak dihitung nyadur punya orang, kan tidak dihitung itu ya Pak ya. Yang penting di stylenya kita ikuti. Itu kan hampir ganti namanya, terus apanya, nomor ISSN, publish by ya, terus skopnya kita ganti. Saya kira saya lihat jurnal-jurnal itu hampir mirip-mirip Mas Bu isinya seperti itu. Saya kira nggak masalah bersama. Yang penting ikuti yang yang sudah established ya. Iya itu dia. Layak untuk diikuti. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Wahib. Oke. Tambahan saya rasa tidak masalah ya. Jadi kalau yang penting jangan sama persis karena saya masih melihat itu saya yang ada biasanya lupa ganti nama, Pak. Ya, lupa ganti. Iya itu dia. Saya masih mendapati ya jurnal yang ngopi dalamannya Kijis sampai lupa merubah nama Kijisnya. Dikira Kijis itu satu paket gitu ya, nggak tahu kalau itu nama jurnal. Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Karena misalnya kalau misalnya tentang publication etik itu kan biasanya mengadaptasi dari beberapa ini ya. Kalau biasanya kita sih rata-rata pakai KOP itu ya, Komite Publication Etik apa itu. Itu rata-rata kan sama karena itu untuk standar secara umum etika dalam publikasi itu seperti apa. Misalnya harus jujur, harus fair, harus tidak konflik interest dan sebagainya. Saya rasa tidak masalah lah kalau seperti itu. Ya kalau dosa ya dosanya kecil lah. Gitu. Misalnya jamaah. Baik, terima kasih Pak Takim. Rupanya waktu kita udah habis, tinggal 2 menit ini. Mungkin kita buat foto-foto. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Takim. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ada manfaatnya mungkin. Ya. Amin, amin. Amin. Terus mungkin kita akan lanjutkan minggu depan jurnal berikutnya ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahul, perlu foto bareng nggak ini? Penjaga gawangnya siapa ini? Mas Rahul gitu. Mas Rahul. Foto enggak? Foto bareng. Ini hostnya sudah mulai puyo ini setiap hari. Mas Rahul sudah banyak yang ditangani mungkin dah. Oke, saya kira gitu. Izin live ya. Ya Bu, monggo Bu, silakan. Saya juga pamit. Oke, monggo.